Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widya Reza, salah satu dosen tetap program studi S1 Matematika, Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Batam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah analisis regresi dengan metode DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah analisis regresi. Analisis regresi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi S1 Matematika Institut Teknologi Batam. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep dan keterampilan dalam analisis data. Mata kuliah regresi membahas tentang konsep dasar analisis regresi, hipotesis rataan satu populasi dan dua populasi, analisis korelasi, analisis of variance atau ANOVA, uji asumsi klasik, serta analisis regresi sederhana dan berganda. Capaian pembelajaran, lulusan atau CPL program studi S1 Matematika yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Berdasarkan CPL tersebut diturunkan dalam bentuk CPMK mata kuliah analisis regresi sebagai berikut. Berdasarkan CPMK, maka diturunkan lagi ke dalam bentuk sub CPMK yang akan menjadi target kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran sebagai berikut. Setiap CPMK terdiri dari beberapa bahan kajian berikut. Beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah analisis regresi diantaranya yang pertama Applied Regression Analysis, yang kedua Introduction to Linear Regression Analysis, yang ketiga Design and Analysis of Experiment, yang keempat Basic Econometric. Media pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah analisis regresi, yang pertama ada buku baik cetak maupun non cetak, yang kedua ada PPT, yang ketiga video pembelajaran, yang keempat sumber lain berupa jurnal terakreditasi baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan beberapa software statistika, yaitu yang pertama SPSS, Minitab, RStudio, dan Python. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran aktif dengan mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama dengan metode ceramah, di mana saya menjelaskan konsep dari materi terkait serta memberi contoh pengerjaan sebuah kasus step by step. Yang kedua, cooperative learning, yaitu membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mengadakan diskusi kelompok yang tentu saja dengan bimbingan saya. Yang ketiga, studi kasus, yaitu kasus yang saya berikan adalah kasus yang memang berhubungan dengan dunia nyata dalam berbagai bidang seperti industri, sosial, ekonomi, kesehatan, yang datanya biasanya bisa diambil langsung dari website yang mempublikasikan data seperti BPS, BI, OJK, serta Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini tentunya sesuai dengan tujuan kurikulum MBKM yang sedang berlangsung, di mana mahasiswa langsung dihadapkan dengan praktek yang berkaitan dengan dunia kerja. Yang keempat, penugasan berupa case study dan project based learning melalui LMS ITBA. Nah, untuk aspek interaction di sini saya mengadakan forum diskusi interaktif. Yang kedua, pengerjaan soal secara kolaboratif. Yang ketiga, forum diskusi secara asinkronus. Untuk aspek assessment, di sini saya melakukan evaluasi secara objektif dengan cara penugasan, kuis interaktif, proyek keaktifan UTS dan UAS.
Untuk pembobotan setiap bentuk evaluasi, di sini tugas saya beri bobot 20%, kuis interaktif 10%, project 20%, keaktifan 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Demikian penjelasan seluruh aspek terkait materi mata kuliah analisis regresi di program studi S1 Matematika Institut Teknologi Batam. Berikut saya tampilkan cuplikan dari proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah analisis regresi. Selamat menyaksikan. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Untuk mengakses video pembelajaran yang dilakukan di kelas secara lengkap, silakan klik link yang terdapat pada kolom deskripsi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita sekarang berada pada mata kuliah apa? Analisis regresi. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas salah satu topik dari mata kuliah analisis regresi, yaitu analisis korelasi ya. Oke, analisis korelasi. Nah, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya tentang analisis korelasi Rank-Sperman, terlebih dahulu saya mau mengadakan review tentang materi yang minggu lalu. Kira-kira masih ingat apa itu analisis korelasi? Apa? Analisis korelasi itu merupakan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel ya. Contohnya? Korelasi antar jumlah waktu yang dihabiskan untuk belajar dan nilai ujian dari sekelompok siswa. Oke, benar. Jadi analisis korelasi adalah hubungan antar dua variabel. Nah, ini ada beberapa contoh analisis korelasi minggu lalu. Nah, di mana saya minggu lalu menanyakan yang A ini korelasi apa sih? Nah, itu terkait dengan jenis atau arah korelasi. Minggu lalu arah korelasi ada berapa jenis? Arah korelasi ada dua. Yang pertama positif, yang kedua oke. Apa itu korelasi positif dan apa itu korelasi negatif? Dengan nilai ujian, kenapa dibilang searah? Karena di saat misalnya variabel frekuensi belajarnya naik, maka korelasinya itu nilai ujian juga akan naik. Oke, bagus ya. Nah, itu untuk korelasi positif. Kalau yang negatif? Ayo siapa? Nanti yang jawab saya kasih poin. Siapa bisa? Iya, boleh. Contoh korelasi negatif itu kenaikan suku bunga Mm-mm. dengan mahalnya harga barang. Jadi Oke. semakin suku bunganya naik, maka harga barangnya naik. Jadi otomatis pertumbuhan ekonominya melambat. Melambat ya? Menurun. Oke. Kayak perlawanan arah itu. Oke. Nah, jadi itu berbagai contoh dari korelasi positif dan negatif. Ada yang mau menambahkan lagi? Apa? Dampak COVID-19 terhadap pariwisata Bali. Terhadap? Pariwisata Bali. Dampak. Oke, bagaimana hubungannya? Ya kan itu kan dampaknya adalah penurunan jumlah pariwisata. Pembatasan yang wisatawannya harus karantina sama 2 minggu. Oh, berarti semakin tinggi COVID maka wisatawannya menurun. Oke, itu hubungan atau korelasi apa? Positif atau negatif? Negatif ya. Nah, minggu lalu kita juga sudah pernah bahas salah satu jenis dari analisis korelasi, yaitu product moment ya. Nah, hari ini kan kita akan praktekkan bagaimana product moment ketika kita gunakan aplikasi. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu materinya karena nanti seiring ya, ketika kita praktekkan sekaligus kita praktekkan yang minggu lalu dan minggu yang sekarang ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas korelasi yang kedua, yaitu korelasi Rank-Sperman. Oke, ada yang pernah mendengar korelasi Rank-Sperman? Belum ya, karena hari ini baru dipelajari ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kita lihat dulu di sini dari pengertiannya, korelasi Rank-Sperman itu digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi
pada data yang minimal berskala ordinal. Ada yang masih ingat apa itu skala ordinal? Mungkin contohnya itu tingkat pendidikan, SMP, SMA, SD gitu. Oke. Sama puasan pelanggan mungkin kan ada biasanya kalau prediksi-prediksi itu ada puas, sangat puas, kurang puas. Oke, skala Likert ya. Nah, jadi data ordinal itu dari contohnya itu bisa kita ambil sebuah definisi bahwa data ordinal itu adalah data yang mempunyai skala ya. Oke, jadi contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi misalkan. Terus apa lagi tadi? Survei kepuasan pelanggan. Misalnya puas, kurang puas, sangat tidak puas gitu. Nah, boleh ya. Jadi dia berupa tingkatan ya untuk skala ordinal. Oke. Nah, di sini untuk analisis korelasi Rank Spearman ini tadi kalau analisis korelasi adalah hubungan antar variabel ya, berarti lebih dari satu variabel. Nah, di sini untuk Spearman ini tadi kita harus menggunakan skala ordinal. Nah, tetapi dia boleh skala campuran. Maksudnya satu variabel dari skala ordinal dan satu variabel lagi dari skala interval atau rasio. Nah, misalkan hubungan lama bekerja dengan tabungan. Lama bekerja kan hitungannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Sedangkan tabungan itu adalah skala numerik ya. Jadi untuk statistik ujinya atau rumusnya itu kita gunakan rumus ini. Ada yang tahu bacaannya ini apa? Rho ya. Nah, jadi rho sama dengan 1 dikurang 6 DI sigma DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Nah, ini rumus yang kita gunakan pada korelasi Rank Spearman. Berarti kalau dari persamaan ini, berarti korelasi Rank Spearman itu kita simbolkan dengan rho. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang korelasi Rank Spearman ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan di sini. Nah, di sini rumus yang tadi itu berlaku ketika nilai kembar atau ranking yang kembar itu kurang dari 20%. Nah, misalkan nanti kita punya 10 pengamatan ya. Misalkan kita akan menghitung bagaimana korelasi lama kerja dengan tabungan ya. Ternyata ini ada nilai kembar ya. Nilai kembar. Nah, ketika nilai kembar ini lebih dari 20% dari data kita ini, itu kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Tetapi kita gunakan rumus yang ini. Namanya rumus koreksian ya. Nah, untuk langkah-langkahnya ini identik juga dengan korelasi person product moment kemarin, di mana untuk hipotesisnya itu ada H0, ada H1. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan untuk H0-nya tidak terdapat korelasi antar variabel. Untuk H1-nya berarti terdapat korelasi antar variabel. Nah, kenapa kita harus membuat hipotesis dulu? Karena yang akan kita uji adalah hipotesis. Oke? Karena dalam suatu penelitian pasti kita menduga-duga dulu hasilnya itu seperti apa gitu ya. Nah, itulah yang kita tuangkan ke dalam bentuk hipotesis. Oke. Nah, yang kedua kita tentukan daerah kritisnya. Nah, selanjutnya kita menentukan statistik uji. Statistik uji yang menggunakan rumus rho tadi ya. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus rho. Selanjutnya pengujian hipotesis. Bagaimana kemarin menguji hipotesis? Dengan cara membandingkan antara nilai
Oke, nilai hasil dengan nilai tabelnya kan. Nah, jadi di sini kita nanti butuh row tabel. Nilai korelasi tabel dari rank Spearman. Nanti ada tabelnya seperti di product moment ya. Terus penarikan kesimpulan. Oke. Nah, inilah langkah-langkahnya secara sederhana. Nah, untuk contoh soalnya, nah, ini kira-kira bentuk dari data korelasi rank Spearman. Nah, kira-kira ini lama bekerja data ordinal atau data yang lainnya, skalanya? Ordinal, ini dia data ordinalnya, lama bekerja kan? Kalau ini jumlah tabungan, rasio. Nah, berarti ini korelasi rank Spearman yang menggabungkan antara data ordinal dan rasio. Nah, ini contohnya ya. Kalau mau ordinal dua-duanya juga boleh. Kalau lama bekerja dengan variabel apa kira-kira yang sama-sama ordinal? Nah, di sini kita akan melihat bagaimanakah korelasi antara lama bekerja dan jumlah tabungan. Kita punya data dari 10 pengamatan ya. Pengamatannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 kan. Nah, di sini kita akan melakukan langkah pertama, yaitu membuat, ngapain kita? Hipotesis. Nah, kira-kira hipotesisnya apa nih? Berarti tidak ada korelasi antara, oke, untuk H0. Untuk H1-nya? Ada korelasi antara lama bekerja dan jumlah tabungan. Oke, berarti ada atau terdapat korelasi dari lama bekerja dan jumlah tabungan. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan daerah kritisnya. Daerah kritisnya ya yang tadi aja kita kopas ya. Ini ya daerah kritisnya. Terus kita akan menghitung statistik ujinya. Nah, untuk statistik ujinya ini kita butuh tabel bantuan supaya kita tidak susah-susah satu-satu ya. Jadi datanya ini kita buat dulu. Ini tadi lama bekerja ya. Terus ini jumlah tabungan. Kita buat dulu rankingnya. Kita cari dulu ranking X. Oke, rankingnya ini kita ambil dari data yang paling besar. Nah, berarti data yang paling besar adalah 11. Itu ranking 1. Terus angka berapa? 10 ranking 2. 9 ranking 3. Dan seterusnya. Bisa ya? Nah, dapat kita ranking dari variabel X dan ranking dari variabel Y. Ada yang nggak paham menentukan ranking? Boleh bertanya? Paham ya? Jadi tinggal kita urutkan aja dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, selanjutnya kita hitung DI atau selisih. Nah, 2 ini dapatnya dari mana kira-kira? 5 kurang 3. Minus 1, 6 dikurang 7. Berarti selisih antara ranking X dan ranking Y. Nah, selanjutnya kita cari DI kuadrat. Berarti yang mana kita kuadratkan? Yang DI. Berarti 4 adalah 2 kuadrat. 1 adalah min 1 kuadrat. 36 adalah 6 kuadrat. Bisa dipahami ya? Oke. Roh hitung tadi 1 dikurang 6 ini apa? Kita lihat rumusnya. 6, ya memang 6 kan? Terus sigma DI kuadrat. Nah, sigma DI kuadrat tadi berarti setelah kita kuadratkan kita jumlahkan. Berarti 98. Dikali N kita tadi 10 kan? Terus N dikurang 1, berarti 10 dikurang 1. Oke, dapatlah nilai korelasi rank Spearman sebesar 0,441. Oke, kita bandingkan antara nilai yang kita hitung dengan nilai yang ada pada tabelnya kan.
Nah, kita peroleh nilai R tabel adalah 0,738. Itu ada di tabel korelasi rank Spearman. Bisa nanti kita searching ya. Oke. Nah, ternyata lebih besar mana nilai R hitung daripada R tabelnya? R tabelnya. Berarti H0-nya diterima. Kalau H0 diterima berarti Tidak ada korelasi antara lama bekerja dan jumlah tabungan. nah, berarti tidak ada korelasi antara lama bekerja dengan jumlah tabungan. Ternyata walaupun kita lama bekerja, gajinya nggak kekumpul gitu ya. Oke, nah minggu lalu kita punya contoh seperti ini. Silakan di input datanya karena sedikit, bisalah kita input sendiri ya. Jadi di Minitab ini kan ada nih. Nah ini ya, seperti ini ya tampilannya ya. Nah, silakan kalian inputkan, berarti di sini adalah lama bekerja. Oke, terus di yang kolom satu lagi, terus ini kita akan melakukan analisis korelasi ya. Oke, silakan klik start. Start ya. Basic regression. Pilih yang di bawah, korelasi. Nah, seperti yang di layar. Correlation. Klik start, basic start, correlation. Udah? Udah semua? Muncul seperti ini? Ada yang belum muncul? Oke. Nah, selanjutnya masukkan kedua variabel ini ke dalam kolom variabel blok keduanya, double klik juga boleh. Klik select. Nah, sehingga nanti variabel yang ada ini juga muncul di kolom variabelnya. Oke, udah? Ada yang belum? Udah ya. Lalu disinilah kita boleh memilih apakah yang akan kita gunakan, person atau rank Spearman. Oke. Nah, karena contoh kita tadi adalah person, maka kita klik person dulu untuk menyamakan hasilnya. Oke. Iya, ini versinya beda, tapi sama aja. Oke. 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 Dipilih dulu person ya. Apa? Nah, coba di atasnya masih ada nggak outputnya? Ini masih loading nih. Nah, ini dia hasilnya. Nah, muncullah hasilnya 0,981. Kalau di kalian ada muncul grafik, berarti itu karena Minitabnya versi terbaru. Jadi ditampilkan semua sama grafik-grafiknya. Apa? Berapa hasilnya? Di bawah. Iya, sama. 0,98. Udah? Udah semua? Nah, ini adalah nilai korelasinya. Nah, kita lihat nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya itu menunjukkan apakah korelasinya itu signifikan atau tidak. Ketika nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa, tadi alfa kita 5% ya. Ternyata p-value-nya lebih kecil daripada 5%. Berarti itu dikatakan signifikan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sederhana kan? Tinggal klik-klik aja. Oke, nah kita bandingkan dengan hasil yang kita peroleh secara manual. Mana tadi ya? Nah, ini minggu lalu kan 0,98 sama ya hasil yang kita peroleh dari software dengan yang kita hitung manual. Nah, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Nggak ada ya? Nah, belum ada. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita peroleh untuk materi hari ini? Penggunaan teori person sama Spearman ini bisa digunakan untuk melihat suatu hubungan antara dua variabel yang berbeda. Jika hasil dari korelasi misalnya dari Spearman sama
Oke. Oke, yang kedua. Yang ketiga, arah hubungan tadi bagaimana? Ada yang Positif, ada yang negatif. oke. Nah, jadi terus satu lagi korelasi Reng-Sperman digunakan ketika kita datanya Lebih besar dari 20%. Atau lebih berskala. Berskala apa? Apa tadi skala yang saya tanya? Ordinal. Ordinal. Nah, jadi itu intinya ya. Jadi yang pertama tadi korelasi bisa kita gunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel di dunia nyata. Terus yang kedua, korelasi ada yang bersifat negatif. Oh, yang ketiga, korelasi ini digunakan ketika Sifat datanya ordinal. oke. Nah, jadi itu 3 kesimpulan untuk hari ini ya. Oke. Paham kira-kira materi hari ini? Kalau nggak paham ditanyakan ya. Oke, nah nanti bisa kalian praktekkan juga di rumah ya. Ini ada project, ya. Projectnya itu kalian cari data dalam bidang kesehatan. Nah ini saya bebaskan aja deh. Boleh dalam bidang ekonomi, boleh dalam teknik komputer, boleh dalam bidang kesehatan, apa? Boleh, boleh. Nah, boleh dalam bidang apapun, kalian lakukan analisis korelasi Reng-Sperman maupun korelasi product moment. Oke. Nah, dengan langkah-langkah seperti yang sudah kita pelajari. Yang pertama kita bentuk hipotesisnya, yang kedua kita tentukan statistik ujinya dan seterusnya. Dibuat di dalam satu Microsoft Word aja. Ya. Nah, jadi ini untuk minggu depan ya. Bisa kira-kira untuk minggu depan? Amin ya. Oke, usahakan ya. Oke, nah untuk hari ini mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk kehadirannya. Jika ada kesalahan mohon maaf, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.